أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa ba'du, alhamdulillah, ayyuhal ikhwah, para jemaah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di kesempatan petang hari ini, ya di Jumat genap insyaallah kita bisa bertemu kembali di majlis, di antara majlis-majlis ilmu, fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Semoga langkah-langkah kita yang kita gerakkan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amal yang ikhlas lillahi ta'ala, amal yang kita harapkan menjadi pemberat timbangan kita yang kiamat dan juga menjadi pembela kita. Allahumma amin. Insyaallah melanjutkan istifadah bersama dari kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita sampai pada bab taubah, bab tentang taubat. Semoga kita mohon kepada Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala dan hamba-hamba yang selalu mensucikan dirinya zahiran wa batinan, zahirnya dan juga batinnya. Allahumma amin. Insyaallah kita sampai di hadis ke-19. Ini di hadis ke-19, urutan dari kitab Riyadhus Shalihin dari hadis-hadis yang dibawakan. Ya, adapun secara urutan di bab taubah itu hadis ke-7. Ya, hadis ke-7 dari bab taubat. Adapun hadis secara umum mulai dari awal hingga akhir ini urutan ke-19. Masih dari tentang taubat. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah beristidlal mengambil hadis ini sebagai dalil tentang bab taubat. Yaitu tentang apa? Sebenarnya hadis ini syahidnya, intinya adalah di bagian akhir, yaitu ketika Nabi mengatakan di bagian akhir sallallahu alaihi wasallam bahwasanya disebutkan zakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru ar-raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina ama. Qala Sufyan ahadur ruwat qibal syam, khalaqallahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit-taubah la yughlaqu hatta tatul asy-syamsu min. Ya, bahasanya di bagian akhir la yughlaqu hatta tatul asy-syamsu min. Taubat itu tidak akan tertutup pintunya, ya kesempatannya, sampai matahari terbit dari arah Syam, dari arah Maghrib, dari arah barat. Nah, lihat di sini, ya demikianlah para ulama kadang membawakan dalil ya untuk beristidlal tentang permasalahan, ya namun hadisnya sangat panjang, yang sebenarnya intinya mungkin ada di awal, mungkin di tengah, atau mungkin di bagian akhir. Namun disinilah adalah kita mengambil faedah seluruhnya, karena tidaklah Nabi berkata kecuali itu bagian dari wahyu, dan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah Nabi berkata ya dari hawa nafsunya, akan tapi adalah dari wahyu yang diwahyukan kepadanya, dan itu pasti yang mendatangkan faedah yang sangat besar. Makanya kita baca dari awal insyaallah. Di sini selain ada pembahasan tentang kapan ditutupnya pintu taubat, tadi jawabannya di hadis bagian akhir, sampai matahari terbit dari barat. Itu secara umum. Adapun secara masing-masing individu, setiap orang, setiap manusia, setiap hamba, maka seperti hadis yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, yaitu hatta, ya sampai nyawa atau roh manusia sampai di kerongkongan, atau hatta lam yuwarid, ya sampai roh manusia itu belum sampai di
ya di kerongkongan atau sebelum dia wafat, sebelum dia datang ajalnya. Sekali lagi, kapan pintu taubat tertutup? Secara umum ketika matahari terbit dari barat. Secara individu, likulli insanin ala hasabi, ya, setiap manusia sesuai dengan keadaannya, kapan ketika ajal menjemputnya. Ya, maka jangan dilihat masih lama matahari terbit dari barat. Tidak, yang kematian ini setiap saat ya akan datang, bahkan tanpa permisi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa pasti akan ya merasakan kematian, dan itu tanpa kabar, namun semuanya ya dengan ajal Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita tidak menunda-nunda taubat, tidak menunda-nunda istighfar. Yang sudah kita sebutkan kemarin, ketika seorang melakukan dosa dan maksiat, itu dia wajib bertaubat. Ketika dia menunda-nunda, punya kewajiban taubat yang lain, maka dia punya kewajiban taubat 2 kali. Taubat dari dosa-dosanya dan taubat dari menunda-nundanya. Itu pun kalau masih diberikan kesempatan Allah Ta'ala, ya di akhir hidupnya dia bertobat. Namun bagi yang tidak, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, hendaklah fasari'u ila maghfiratin, hendaklah bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, waj'alna minal mustaghfirin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ya, disebutkan Wan Rizin bin Hubaish, Wan Zirin ibn Hubaish, qala ataitu Safwan ibn Asal. Dari Zir ibn Hubaish, qala, aku mendatangi Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. As'aluhu 'anil mashi al-khuffain. Nah, lihatnya di sini ya, para tabi'in, kalau itu di bawahnya para sahabat, mereka mendatangi sahabat untuk bertanya tentang ilmu. Apa yang ditanyakan? Anil mashi al-khuffain. Ini membahas tentang fikih, yaitu tentang mengusap sepatu atau mengusap khuf. Khuf ya sejenis sepatu yang terbuat dari kulit yang melekat dari ujung kuku ya, ujung kaki sampai menutupi mata kaki. Syaratnya bukan seperti sepatu kita. Kalau kelihatan mata kakinya, ya maka itu bukan khuf. Ya, khuf itu dari ujung sampai menutupi mata kaki, kemudian tidak boleh bolong, tidak boleh ada yang lubang yang fahish, yaitu lubang yang rusak sehingga tinggal separuh kelihatan atau mangap gitu, maka tidak boleh. Ya, harus sesuai yang ditunjukkan sifatnya oleh Nabi. Kalau zaman dahulu terbuat dari kulit dan dipakai untuk sholat. Ya, khuf ya sejenis seperti kaos kaki tebal. Ya, adapun perkembangannya saat ini, maka sesuai dengan syarat-syarat tadi, selama itu yang menutupi seluruh kaki sampai mata kaki, kemudian tidak rusak, tidak lubang, kemudian terbuat dari benda-benda yang halal ya, benda-benda yang diperbolehkan, kemudian di situ sekali lagi menutupi sampai mata kaki, maka itu disebut dengan khuf yang biasanya untuk sholat, entah itu di masjid atau di luar masjid, maka itu keduanya bisa disebut dengan khuf. Dan penggantinya seperti kaos kaki, yaitu juga bisa dikatakan ya khuf yang dinamakan jawrab. Ya, maka itu ada hukum yang termasuk rukhsah, ya keringanan dari agama ini. Ketika seorang memakai khuf kesulitan untuk melepas, sehingga di situ ada rukhsah, boleh ketika wudu tidak melepas khufnya atau kaos kakinya, ya entah karena safar atau karena mukim. Kalau dia mukim 1 hari 1 malam, kalau dia safar maka 3 hari 3 malam. Ya, ketika dia berwudu dengan syarat, ya ketika dia sebelum memakai khuf atau memakai kaos kakinya, dia sudah dalam keadaan suci. Ya, misalnya tadi di maghrib, di sini kok AC-nya ini kenceng ya, kadang ya, akhirnya pakai kaos kaki. Nah, ini sudah mulai dihitung hitungannya. Ya, sudah mulai dihitung, berarti dia memakai khuf. Ya, kemudian nanti misalnya isya batal, ya maka dia boleh mengusap. Ingat ya, mengusapnya harus pakai air, bukan pakai seperti tayang. Ya, wudu seperti biasa, kemudian pas kaki ambil air, ya kemudian dibuang, kemudian diusap. Ini misalnya kaki ujungnya atau luarnya, atasnya sampai pada mata kakinya, kemudian selesai. Yang demikian juga yang sebelah kiri, ya atau persamaannya set gitu dari ujung ke atas. Ya, itu boleh bagian dari rukhsah ketika dia mukim. Ya, bahkan ketika dia tidur nanti misalnya kaos kakinya nggak dilepas, ya maka tidur dalam keadaan seperti itu tidak mengapa. Ya, walaupun dia
yaitu buang air kecil atau buang air besar, ya maka itu tetap ya boleh pas bangun subuh wudu, ya kemudian enggak dilepas kaos kakinya, maka tetap dia boleh mengusap. Yang harus dilepas adalah ketika dia junub, ya ketika dia junub, maka dia harus melepas semuanya. Itu kalau mukim. Kalau dia musafir maka 3 hari 3 malam. Ya seperti itu, silakan dicoba, minimal pernah mencoba, ya entah itu mungkin dalam kondisi safar atau mungkin dalam kondisi mukim, ya ingin mengamalkan sunnah. Kalau sepatu kan nggak mungkin ya. Boleh di sini pakai sepatu? Ya kaos kaki atau ya semacam khuf tapi yang tipis, yang seperti dari kulit itu, yang melekat di kaki. Kemudian qala ma ja'a bika Yazid. Kemudian Sofwan bertanya, apa yang menyebabkan datang kepada wahai Yazid? Kemudian faqultu ibtigha al-ilm, yaitu aku mendatangimu karena ingin ilmu. Ya inilah semangat ya kaum salaf, yang mereka mendatangi seseorang hanya ingin mencari ilmu, bertanya tentang ilmu. Semoga ya karena kita juga semoga bagian dari orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Kenapa? Keutamaannya adalah jawaban dari Sofwan bin Asal, innal malaikata tadau ajnihataha li thalibil ilm. Ya selalu menyambut, ya selamat. Sungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya ya kepada orang yang menuntut ilmu. Lihat tadi, yaitu antara 1 dan 2, ya antara 2 orang, sahabat 1 dan tabi'in, itu dinaungi oleh malaikat. Ada pun hadis yang lainnya, ya seperti hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah. Ya dan seterusnya. Demikian juga hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya ya jumlahnya tidak dibatasi atau bahkan tidak ada tertentu, ya 1 atau 2 tadi, 3 atau lebih. Maka ketika dia datang mencari ilmu, ya maka malaikat akan menaungi dengan sayapnya kepada penuntut ilmu. Kenapa? Ridhon bima yatlub. Ya karena dia atau karena malaikat itu ridho terhadap apa yang dia cari, yaitu mencari ilmu. Ini kita bawakan hadis yang lain dari hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan jalan itu jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Kalau tadi ridwan bima yatlub, kali ini teksnya adalah ridwan bima yasna. Sungguhnya para malaikah itu jamak, ya bukan malak. Kalau malak 1, ini malaikah berarti banyak. Yaitu meletakkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, menaungi dengan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho apa yang dia perbuat, yaitu mencari ilmu. Lanjutan hadisnya, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta alhitan fil ma. Sungguhnya orang yang berilmu yang dia mengajarkan, ya maka akan beristighfar kepadanya siapapun yang di langit, makhluk yang di langit yang berlapis-lapis dan juga di bumi berlapis-lapis, bahkan sampai hitan fil ma, sampai ikan di lautan. Ya, wa fadlul alim al abid ka fadlil qamari ala sa'il kawakib. Ya, demikian juga keutamaan orang berilmu itu lebih utama, ya keutamanya seperti bulan di malam purnama daripada seluruh bintang-bintang yang ada. Wa innal ulama waratsatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Walam yuwarithu dirhaman atau dinaran wala dirhaman, nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, akan nabi warasul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Siapa yang mengambil bagian warisan itu, sungguh dia mendapatkan bagian yang sangat-sangat banyak. Namanya warisan itu sangat berharga. Maka beruntunglah pewaris para nabi, yaitu para ulama yang mengajarkan ahli ilmu, mengajarkan ilmu untuk umat. Ya Allah maj'alna minhum. Yaitu bagian dari hadis Nabi SAW. Sekali lagi masih di kisah yang disebutkan antara Zaid bin Hubaysh dan juga Sofwan bin Asal. Ya kemudian fakultu,
innahu qad hakka fi sadril mashu al-khuffain. Kemudian Hubaish ini atau Zir bin Hubaish mengatakan, sungguhnya aku ragu ya pada diriku tentang mengusap sepatu ini. Apakah mengusapnya itu ba'dal ghaid wal baul, ya setelah buang air besar atau buang air kecil? Ragu. Ya, maksudnya apa ini? Maksudnya ketika tadi memakai dalam keadaan suci, kemudian pas buang air, ya buang air kecil atau buang air besar, apakah ini harus dilepas? Ya, seorang tabi'in ini ragu. Ya, wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau wahai Sofwan, engkau adalah ya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, maka aku datang untuk bertanya kepadamu. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah Nabi pernah menyebutkan tentang hal itu sesuatu sehingga hilang keraguanku? Nah, inilah bagian dari firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adalah kita bertanya kalau tidak tahu tentang sesuatu dari agama, bertanyalah kepada ahli, sehingga hilang keraguan-keraguan itu, sebagaimana hilang keraguan-keraguan yang ada pada diri ya Zir bin Hubaish yang bertanya kepada Sofwan bin Asal. Ya, kemudian beliau menjawab, yaitu Sofwan bin Asal, "Na'am, ya, kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin an la yanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah." Ya, kemudian dijawab, ya kami dahulu diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kami dalam keadaan safar atau kami sedang musafir, hendaklah tidak mencabut, melepaskan sepatu-sepatu khuf-khuf kami dalam jangka waktu 3 hari 3 malam, kecuali kalau janabah. Nah, kecuali kalau junub berarti langsung dilepas, berarti hitungannya balik 0 lagi. Yang seharusnya mungkin tinggal ini 1 hari, 1 hari sudah, 2 hari sudah, aduh ini mau 3 hari nih, ternyata 2 hari kok junub, ya sudah, ya hitungannya hilang lagi atau dari awal lagi. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tapi ya yang diperbolehkan itu adalah karena buang air kecil atau buang air besar. Yang maksudnya adalah tadi nggak usah melepas kecuali kalau janabah. Tapi kalau buang air kecil, buang air besar, silahkan. Yang seperti tadi kita contohkan, maghrib ini misalnya kita pakai dalam keadaan suci, kemudian buang air atau buang air kecil atau buang air besar ya. Kemudian apakah melepas kaos kaki yang kita pakai? Jawabannya ya tidak. Ya kenapa? Itu diperbolehkan. Yang harus dilepas adalah ketika junub tadi. Ya, kemudian fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Ya, ini berpindah ya. Jadi tentang masalah khuf selesai. Ini nanti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang intinya adalah tentang masalah khuf yang ini ada kaitannya dengan akidah. Ini kan tadi kan fikih. Kok berbicara masalah akidah? Ya, ada yang tahu mungkin? Ya, apa kaitannya khuf, mengusap khuf dengan masalah akidah? Ya, kaitannya adalah karena ya kelompok Syiah Rafidhah itu menolak khuf, menolak sunnah khuf. Ya, menolak sunnah mengusap khuf. Ya, karena mereka menolak semua hadis-hadis, padahal hadis-hadis tentang mengusap khuf ini banyak sekali, puluhan, bahkan sampai puluhan, 40-an hadis dari para sahabat, semuanya tidak meragukan sunniyatu mashil khuf, kesunahan mengusap khuf. Bahkan di antara yang meriwayatkan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya radhiyallahu anhu. Di antara ucapan beliau adalah law kana ad-dinu bir-ra'yi ya lakana asfalul khuffi aula bil mashi. Kalau seandainya agama itu pakai akal, pastinya diusap itu bagian ya bagian bawah. Kan yang kita pakai di itu yang kena najis, kena kotor itu yang diusap. Tapi enggak, yang diusap kok malah yang atas. Ghairu ma'qul nih. Ya, agama tidak pakai akal. Karena itu adalah bagian dari ta'abbudi. Ya, ta'abbudiyah. Rasulullah melakukan itu, mengusap bagian atas sudah sami'na wa ata'na. Ya, sebagaimana tadi para malaikat menaungi seorang penuntut ilmu yang bertanya kepada ahlinya. Walaupun 1-2 orang, ada malaikat yang menaunginya. Ya, jangan bertanya seperti disebutkan Syekh Utsaimin di sini. Saya nggak merasa ini mana nggak ada malaikat menaungi. Ya, ini kalau itu hadisnya sahih, maka sami'na wa ata'na. Demikian juga soddikna atau tasoddakna atau ya soddikhu ya.
benarkanlah. Ya, kenapa? Bagian dari syahadat Rasul adalah tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Selama itu hadisnya sahih, sudah benarkan, itu pasti benar. Ya, tidak perlu di otak-atik, tidak perlu di otak-atik pakai akal, pakai perasaan dan seterusnya. Jadi seandainya laukana dinu birra'yi lakana asfal khuffi aula bil mashi. Seandainya agama itu pakai akal, ya maka bagian bawah sepatu itu yang lebih utama untuk diusap. Ya, min a'lah, daripada atas. Ya, akan tapi keadaannya adalah waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Akan tapi aku melihat Rasulullah, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, mengusap zahirnya, berarti bagian atasnya, bagian atas sepatu khuf tadi. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lain. Ya, sekali lagi itu bagian dari hadis tentang sunniyatul khuf. Ya, makanya di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ya ahlul ilmi alladzina sannafu fi kutubil aqaid zakarul masha al-khuffaini fi kitabil aqaid. Para ulama yang menyusun kitab-kitab akidah itu menyebutkan masalah ya al-mashu al-khuffaini, mengusap sepatu khuf. Dan itu masalah fikih. Kok dimasukkan di bab akidah? Ya, li'anna ar-rafidhah khalafu fi dzalika. Ya, karena Rafidhah Syiah itu mereka menolak hal itu. Falam yuthbitul masha al-khuffaini wa ankaru. Mereka tidak mau menetapkan kesunahan mengusap al-khuf, ya, dan mereka mengingkarinya. Maka di antara syiar Ahlussunnah wal Jamaah adalah ya mengamalkan sunnah mengusap khuf. Nah, saat ini kita bisa ganti dengan kaos kaki, silakan diamalkan. Ini bisa di rumah, di masjid. Ya, pokoknya sebelum pakai diingat kaos kaki, kalau kaos kaki, kaos kakinya harus menutupi sampai mata kaki, bukan yang pendek-pendek itu. Ya, kemudian enggak bolong. Ya, bolongnya sampai separuh atau ya kelihatan mangap gitu. Ya, kemudian memakainya harus dalam keadaan suci. Ya, kalau dia mukim sehari semalam, misalnya makainya maghrib, nah berarti berlaku sampai maghrib berikutnya. Ya, di hari berikutnya. Jadi sekali lagi al-mashu al-khuffaini syi'aru ahli sunnati wal jamaah. Itu adalah bagian dari syiar Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Ya, agar nampak mana yang mengikuti sunnah, mana yang tidak. Ya, padahal Imam Ahmad juga mengatakan laisa fi qalbi minal mas'i syakkun. Tidaklah di hatiku, kata Imam Ahmad, sedikit pun keraguan tentang kesunahannya. Au qala syai'un fihi arba'una haditsa 'anin nabi wa ashabi. Ya, bahwasanya tentang hal itu ada 40 hadis lebih atau 40 hadisan ya dari Nabi dan juga dari para sahabat. Ya, jadi itu tentang syarat-syarat khuf, ya, bagaimana mengusapnya, dan juga jangka waktunya yang disebutkan dalam hadis Zir ibn Hubaish yang bertanya kepada Sofwan bin Asal, ya, tentang jangka waktunya kalau dia musafir, ya, dan juga ketika buang air kecil atau buang air besar itu tidak perlu dilepas. Yang harus dilepas adalah ketika junub. Kemudian berpindah ke pertanyaan berikutnya. Inilah menuntut ilmu, bertanya terus tentang ilmu. Ya, apa kata Zaid bin Hubaish? Ya, beliau bertanya lanjutannya ini. Ya, kemudian beliau bertanya yang dikatakan di situ. Ya, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Ya, apakah engkau pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hawa? Apa ini hawa? Nafsu. Ini ada yang sudah pernah baca sebelumnya. Hawa itu kalau dalam bahasa Arab dari kata dua, ya. Bisa hawiya yahwa hawan atau dari kata hawa yahwi. Ya, kalau hawiya fa'ila yaf'alu itu artinya ahabba. Artinya mencintai, ya, artinya condong hatinya, ya, artinya dia sudah terpikat hatinya, mencintai, cinta. Jadi hawa itu bisa diartikan cinta. Itu pun kalau hawiya yahwa. Tapi kalau hawa yahwi, fa'ala yaf'ilu, ya, ala wazni apa ini? Yang belajar bahasa Arab sorof, ya, fathu dhamin atau fathu kasrin. Ya, fathu kasrin itu hawa yahwi itu artinya sakoto. Jadi bisa diartikan hawa itu artinya
Hawiya yahwa artinya cinta, kalau hawa yahwi artinya jatuh. Tapi kita dua-duanya jatuh cinta. Ya, nah, itu beda sebenarnya ya. Ya, jadi qala na'am, apakah engkau pernah mendengar dari Nabi tentang cinta? Ini jangan dibayangkan cinta lawan jenis ini. Ini cinta ibadah ini. Ya, hadisnya ini membuat para sahabat begitu senangnya, begitu gembiranya. Tidaklah mendengarkan hadis ini begitu gembiranya sejak masuk Islam kecuali mendengar hadis ini. Karena hadisnya sangat agung. Kita lihat, qala na'am, ya aku mendengar hal itu. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Diceritakan dulu. Kami dahulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar perjalanan. Fa baina nahnu indahu, dan ketika kami di sisi beliau, idnadahu a'rabi, ada Arab Badui. Ya, Arab Badui ini tidak mengerti adab. Ya, tidak mengerti unggah-ungguh. Ya, karena hidup di pedalaman pindah-pindah. Ya, apa yang dilakukan? Idnadahu a'rabi bi sautin lahu jahwari. Ya, seorang Arab Badui tadi memanggil Nabi dengan suara yang sangat keras. Ya Muhammad. Ini kita tahu orang Arab kerasnya kayak apa? Suaranya. Ya. Ya Muhammad, ya dipanggil keras. Bukan ya Nabi, bukan ya Rasulullah. Ya, tapi dipanggil ya Muhammad, dipanggil namanya. Ya sallallahu alaihi wasallam. Fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti. Ya Nabi, apakah marah? Siapa kamu manggil-manggil keras? Ya, Nabi menjawab dengan semisalnya. Ya, karena Nabi berbicara sesuai dengan ya siapa orang yang diajak bicara. Itu namanya al-balaghah. Yaitu berbicara sesuai dengan kadarnya. Kalau dia memang belum tahu ya sudah. Ya, kita ajak bicara sesuai dengan gayanya, dengan kebiasaannya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Fa ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sauti. Nabi pun menjawab dengan suara yang keras sepertinya dengan jawaban haum. Ya, haum itu artinya sini, kemarilah. Ya, faqultu lahu waihak. Maka Sofwan tadi yang mendengar itu, celaka kamu. Ughdud min sauti. Pelankan suaramu, pelankan. Fa innaka 'indan nabi. Ya, sungguh engkau itu di sisi Nabi. Karena kita enggak boleh mengeraskan suara kita, ya memanggil Nabi dengan suara yang keras. Ya, apa dalilnya? Yaitu disebutkan di surat Al-Hujurat. Kita bacakan di sini dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya tentang larangan yang mengeraskan suara di hadapan Nabi SAW. Di ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Al-Hujurat ayat 2, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian yang melebihi di hadapan atau melebihi suaranya Nabi. Ya, melebihi suaranya Nabi. Jangan sampai suara nadanya itu lebih keras daripada ya suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Janganlah kalian mengeraskan suara ketika ya berkata seperti sebagaimana kalian mengeraskan di antara kalian. Apa ancamannya? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalanmu terhapus sedangkan kau tidak menyadarinya. Lakinnal a'rab atau al-arabi la ya'rifuna al-adab. Ya, tetapi orang Arab Badui ini enggak mengerti adab. Li'annahum ba'iduna 'anil mudun, karena mereka jauh dari kota, wa ba'iduna 'anil ilm, karena mereka jauh dari ilmu. Ya, maka Nabi pun menjawab semisalnya dengan mengatakan tadi haum. Ya, mari sini. Ya, namun lihat di sini semangatnya ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sofwan bin Asal membela Nabi, ya membela kehormatan Nabi, dan wajar ya. Akhirnya mengatakan waihak udud min sautik. Ya, celaka kamu, pelankan suaramu. Tapi ternyata namanya orang Arab Badui ya, ketika diminta untuk mengeraskan merendahkan suaranya, ya maka malah menjawab ya dikatakan tadi ughdud min sautik fa innaka 'indan nabi wa qad nuhita an hadza. Ya, pelankan suaramu, sungguh engkau di sisi Nabi, sungguh engkau dilarang akan hal itu. Faqala wallahi la aghdud. Ya, wallahi la aghdud. Ya, demi Allah enggak akan aku pelankan. Ya. Faqala al-Arabi ya qala al-Arabi al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Nah, muncullah di sini pertanyaan dari Arab Badui. Di sini ada hikmah pelajaran penting. Orang Arab Badui tadi ya dengan adab yang seperti itu, tapi pertanyaan masalah cinta. Al-mar'u yuhibbul qauma. Bagaimana wahai Nabi? Ada seseorang yang mencintai kaum.
tapi belum pernah ketemu dengan mereka. Ya, mencintai kaum tapi nggak bisa mengikuti mereka, nggak bisa bergabung bersama mereka, atau nggak bisa meniru seperti kaum itu yang mereka cintai atau yang dia cintai. Qala Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba yaumul qiyamah. Inilah poin dari hadis. Ya, tadi ada satu bagian masalah fikih, kemudian bagian ini masalah hati, ya, masalah cinta, yaitu Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Nah, inilah yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, bahwasanya semenjak mendengar hadis itu seolah-olah yang mereka para sahabat ya tidak mendengar sesuatu yang menggembirakan kecuali hadis ini. Ya, karena begitu gembiranya mereka mendengar ya hadis tersebut. Ya, sehingga mereka mengatakan, ya kami mencintai ya Abu Bakar, Umar, ya, namun ibadah kami tidak nutut seperti mereka. Namun karena hadis itu mereka bergembira. Kenapa? Ya, almar'u ma'a man ahabba. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Ya, maka disinilah para jamaah rahmatullah taala pelajaran tambahan. Ya, selain itu bab fikih masuk tadi. Ya, kemudian bab masalah cinta ini juga ada kaitannya dengan ubudiyah. Maksudnya adalah cinta yang ibadah. Ya, bukan cinta lawan jenis. Ya, cinta yang karena Allah, cinta yang itu yang membuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi almar'u ma'a man ahabba. Makanya ada pepatah yang ini mungkin bisa kita tambahkan dari pepatah dari orang-orang Arab, ya. Mereka mengatakan, atau sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kita diminta untuk mencintai ya orang-orang yang mencintai ya Allah dan Rasulnya. Siapakah orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya? Tentunya adalah para sahabat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, musyabahatus sahabah wat tabi'in tazidul aqla wad dina wal khuluq. Ya, ketika seseorang meniru sahabat, meniru para tabi'in, maka akan menambah pada akalnya, ya menambah pada agamanya dan menambah akhlaknya. Maksudnya apa? Akalnya semakin kuat, agamanya semakin kuat, dan akhlaknya semakin bagus. Ya, ini kalau benar-benar meniru, ya. Ya, siapa yang meniru salaf, dengan salaf kan para sahabat dan para tabi'in, maka akalnya waras. Kalau nggak waras berarti ada sesuatu. Agamanya bagus, ya masya Allah, dan akhlaknya juga bagus juga. Kenapa? Ya, karena para sahabat adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah ya orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah yang terbaik setelah Nabi SAW. Kemudian qala ahadus salaf, ya, dalam ungkapan syair, tashabbahu in lam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Ya, tirulah orang-orang yang mulia walaupun kau nggak bisa sampai seperti mereka. Karena meniru orang yang mulia itu adalah ya keberhasilan, itu adalah kesuksesan, itu adalah kemenangan. Ya, sekali lagi kita tentu jauh dan amat sangat jauh dari amalan para sahabat. Namun ya mendengar hadis Nabi tadi, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai, sehingga kita berharap bertemu Rasulullah, bertemu para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang amalnya sudah jauh tinggi, sedangkan kita masih ya dasar dan belum ada apa-apanya. Namun berkat tadi almar'u ma'aman ahabba yaumul qiyamah, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai pada hari kiamat, ya pasti Allah akan menggabungkannya, akan mempertemukannya. Walaupun derajatnya, surganya, letaknya berbeda-beda, akan tapi ketemu. Dan itulah keutamaan ya mencintai seseorang karena ya Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dari potongan hadis ini, ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin yuhibbullaha wa rasulahu, ya innaka ma'aman ahbabta, dengan lafaz lain, sungguhnya engkau bersama orang yang kau cintai. Itu riwayat Anas, ya. Kalau tadi riwayat Sofwan bin Asal, almar'u ma'aman ahabba. Kalau dari sahabat Anas, innaka ma'aman ahbabta, sungguhnya engkau bersama orang yang kau cintai. Maknanya sama. Ya, kemudian sahabat Anas mengatakan, fa ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Ya, maka aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap bersama mereka. Maksudnya apa? Ya, sahabat Anas melihat Rasulullah jauh, melihat Abu Bakar, Umar amalannya jauh, ya,
Tapi ya beliau berharap agar bersama mereka. Kenapa? Almar'u ma'aman ahabba, innaka ma'aman ahbabta. Ya, dan di sini nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hakadha aidan nahnu nushhidullah. Ya, oleh karena itu di sini kita bersaksi ya, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita mencintai Rasulullah, mencintai para sahabatnya, ya, mencintai para imam, para ulama. Nas'alullaha an yaj'alana ma'ahum. Kita mohon agar Allah mengumpulkan kita semuanya bersama mereka, walaupun amalan kita ya jauh ya baina sama wal ardh, mungkin antara langit dan bumi jauh. Akan tapi berkat tadi almar'u ma'aman ahabba, maka ini adalah busyra, ini adalah kabar gembira. Idza ahabba qauman sara ma'ahum wa in qasara bihi amaluhum. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini adalah kabar gembira. Ya, siapa yang mencintai kaum, maka dia pasti akan bersama mereka walaupun amalannya ya berkurang, amalnya kurang. Yakunu ma'ahum fil jannah, akan bersama mereka di surga. Yajma'ullah ma'ahum fil hasyr, Allah akan menggabungkan mereka ya di yaumul mahsyar. Wa yashrabuna min haudir rasul, minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ya, dan sebaliknya kita takutkan kalau dia mencintai ahli iman akan dikumpulkan bersama ahli iman. Tapi kalau mencintai orang-orang kufar, ya maka akan dikumpulkan pula ya bersama mereka. Jika amalannya sama dengan mereka, maka ya akan dikumpulkan pula bersama mereka. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita wajib ya mencintai ya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, sebagai doa yang sering kita ulang-ulang di bab al-ubudiyah, yaitu Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, kami mohon kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada setiap amalan yang mendekatkan diri kami dengan kepadamu. Ya, maka disinilah poinnya dari hadis ini, almar'u ma'a man ahabba. Itu pelajaran kedua dari potongan hadis. Selagi walaupun hadisnya adalah membicarakan bagian akhir tentang kapan tertutupnya pintu taubat, yaitu ketika matahari terbit dari barat. Namun disinilah ya faedah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tidak membicarakan hal itu saja. Ya, tapi ada faedah lain tentang menuntut ilmu, semangatnya para sahabat, semangatnya kaum salaf menuntut ilmu, bertanya ya sesuatu yang mereka belum paham, dan juga tambahan tentang kisah Arab Badui yang bertanya walaupun dengan adab yang seperti itu, namun pertanyaan ini membuat para sahabat begitu gembiranya. Ya, karena saking gembiranya seolah mereka tidak pernah mendengar ucapan setelah mereka masuk Islam kecuali ucapan ini. Ya, almar'u ma'aman ahabba. Padahal setelah itu pada intinya famazalla yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratu ardihi aw yasirur raqibu fi ardihi 40 aw 70 am. Kemudian selalu dan terus Sufyan bin Asal tadi menceritakan tentang ya di bagian barat sana ada sebuah pintu yang sangat lebar. Ya, yang sangat lebar yang kalau ditempuh oleh orang yang menempuhnya itu bisa mencapai atau bisa sampai 40 sampai 70 tahun perjalanan. Ya, maksudnya di sini ada disebutkan ya para ulama seperti Syekh bin Baz, maksudnya itu adalah tempat terbitnya matahari yang sangat lebar luas. Ya, itu maksudnya adalah nanti pada hari kiamat ya ketika datang tanda-tanda itu, yaitu tanda-tanda hari kiamat ketika matahari terbit dari barat, itulah sudah tertutup pintu taubat. Ya, Ahadur Ruwat mengatakan qibala Syam, yaitu di arah Syam. Allah telah menetapkannya di hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maftuhan lit taubah, itu semuanya terus terbuka pintu taubat sejak ya Allah menciptakan langit dan bumi sampai yughlaq, ya sampai ditutup hatta tatla syamsu min, sampai matahari terbit dari. Dan inilah yang disebutkan ini, kalau ingin mencatat ya di surat ya Al-An'am ayat 158. Ya, Al-An'am 158 di bagian tengah itu firman Allah Ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanina khaira. Ya, hari ketika ya'ti ba'du ayati rabbik. Al-Anfal ayat Al-An'am ayat 198. Hari ketika datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Apa ini? Ketika matahari terbit dari barat.
Itulah tanda-tanda hari kiamat. Ya, sekali lagi, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, hari ketika datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Kalau sudah datang tanda-tanda itu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka enggak akan bermanfaat imannya seseorang lam takun amanat min qabl, yang belum pernah iman sebelumnya. Nah, kira-kira apa ini tanda-tanda yang membuat kalau seorang baru ngaku iman enggak bermanfaat lagi? Ya, tanda hari kiamat tadi, yaitu ditafsirkan hari ketika matahari terbit dari barat. La yanfa'u nafsan iman, enggak bermanfaat sama sekali ya jiwa yang beriman, yang mengaku iman yang sebelumnya enggak beriman. Ya, au kasabat fi imaniha khairan. Ya, atau yang mengusahakan kebaikan di masa imannya sebelum itu. Maka tidak berguna, ya ditutup dengan qulin tadhiru inna muntadhirun. Maka katakanlah, tunggulah, kami juga menunggu. Ya, kalau orang-orang beriman menunggu dengan amal soleh, ya adapun orang kufar yang mengingkari, mereka menunggu dengan melecehkan, merasa sombong. Waliyadzubillah. Itu yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Yang intinya ada beberapa bagian penting dari hadis ke-19 ini, sekedar mereview ya, yaitu tentang masalah fikih mengusap khuf. Ini bagian dari syiar ahli sunnah wal jamaah, walaupun masalah fikih ini juga dimasukkan dalam masalah akidah, karena itu menunjukkan syiar yang hal itu diingkari, ditolak oleh kaum Syiah Rafidhah. Ya, karena mereka menolak hadis, menolak sahabat, karena mereka membenci bahkan mengkafirkan para sahabat. Nauzubillah. Kemudian berganti ke pembahasan tentang cinta tadi. Yang dimaksud adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, cinta kepada seseorang namun nggak bisa ikut seperti mereka. Bagaimana nanti di hari kiamat? Sahabat Nabi, ya, sebagai busyra, kabar gembira, almar'u ma'aman ahabba. Maka adalah kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai yang terdepan adalah Rasulullah, para sahabatnya, agar kita dikumpulkan bersama mereka. Walaupun amal kita jauh, ya nggak ada bandingannya. Namun ya janji Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahabba. Baru setelah itu tentang waktu tertutupnya pintu taubat sampai matahari terbit dari barat. Ya sebenarnya masalahnya di situ ya. Namun seperti inilah kita belajar agar tidak membuang ya sesuatu yang ya sebenarnya itu penting. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, kurang lebih mohon maaf. Jika ada benarnya tentunya dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya saya pribadi. Nasallallahu Ta'ala an yuwaffiqana limin nafi'. Nasallallahu Ta'ala an yaj'alna minal mustaghfirin wa minat tawwabin. Ya Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika ya Allah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد